Halo teman-teman semua, terima kasih telah mengakses video ini. Jadi seperti janji Miss sebelumnya bahwa kali ini Miss akan memberikan materi tambahan untuk kelas etika kerja, yaitu teknik problem solving SWOT atau biasa kita panggil dengan SWOT. Kenapa? Karena kemarin waktunya kita nggak cukup ya. Jadi kali ini Miss tambahkan apa sih yang dimaksud dengan teknik problem solving SWOT ini. Nah, sebelumnya kita ingat-ingat dulu nih, apa yang dimaksud dengan teknik problem solving. Jadi problem solving itu adalah teknik pemecahan masalah ya. Pemecahan masalah itu adalah suatu cara dalam memberikan pengertian dengan menstimulasi individu, yaitu kita sendiri atau orang lain, guna memperhatikan, menelaah, dan berpikir tentang suatu masalah untuk selanjutnya menganalisis masalah tersebut sebagai upaya dalam memecahkan masalah. Jadi teknik problem solving ini adalah cara kita berpikir kreatif lah gitu ya, menstimulasi, membuat kita jadi berpikir kreatif, menjadi penasaran, menjadi pengen punya andil gitu ya, atau pengen memecahkan sebuah masalah, entah itu adalah masalah pribadi kita, usaha kita, atau masalah orang lain gitu. Jadi dengan adanya teknik problem solving ini, kita jadi bisa menganalisis masalah tersebut supaya kita bisa jadi lebih tahu nih upaya apa atau strategi apa yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan lebih cepat gitu. Baik, jadi teknik SWOT itu apa sih dan bedanya dengan yang lain yang sebelumnya dibahas itu apa? Nah, SWOT ini memang teknik problem solving yang digunakan, yang pertama itu dilakukan oleh owner, pendiri, atau pemimpin dari sebuah usaha. Jadi, ketika kita menggunakan SWOT ini tidak bisa dilakukan oleh bawahan atau staf saja atau cuma satu orang saja kalau dia sedang mengalami masalah perusahaan atau usaha gitu ya. Jadi harus ownernya atau pendiri atau pemimpinnya langsung yang turun tangan. Atau kalau ini adalah masalah pribadi kita, kita mau menggunakan teknik SWOT gitu, maka kita sendiri yang harus melaksanakan teknik ini. Nggak bisa kita limpahkan kepada teman kita, sahabat kita, saudara kita, tidak bisa. Jadi harus kita sendiri yang turun tangan. Nah, apabila kita menggunakan SWOT ini dalam usaha atau perusahaan gitu ya atau UMKM nih yang sedang kita lakukan, maka perlu adanya orang lain juga yang juga ikut dalam mengembangkan teknik SWOT ini gitu ya. Jadi perlu ada diskusi kelompok gitu. Kita perlu dibantu oleh orang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan order VOV gitu ya. Pop katanya gitu kalau zaman sekarang gitu. Kalau di TikTok biasanya kan ya atau point of view atau sudut pandang dari tim tersebut atau kelompok tersebut atau rekan atau orang lain sehingga bisa mewakili aspek berbeda. Jadi tidak hanya diambil dari sudut pandang diri kita sendiri saja, tapi kita bisa dapat masukan dari orang lain gitu. Jadi kalau kita nih contoh, kita punya usaha gitu ya, kita yang punya usaha, kita pemimpinnya, terus kita punya rekan atau kita punya staff atau kita punya bawahan gitu ya, maka mereka perlu dilibatkan juga untuk menganalisis masalah kita ini dengan menggunakan SWOT ini gitu. Jadi nggak boleh sendiri juga. Nah kalau misalnya masalah pribadi gimana? Kita bisa minta bantuan teman kita. Misalnya masalah usaha pribadi kita gitu ya. Kita bisa minta bantuan teman kita untuk memberikan tambahan dari sudut pandangnya mereka gitu. Kemudian, teknik SWOT ini juga digunakan untuk menilai situasi. Jadi salah satu cara kita untuk menilai situasi agar dapat menentukan strategi kita setelah ini mau ngapain lagi sih gitu. Jadi ketika ada kita mau ngebangun usaha atau kita ada masalah nih dalam usaha kita, kok usaha kita nggak berkembang ya gitu. Misalnya kita punya online shop atau kita jualan melalui WhatsApp gitu ya atau jualan di rumah, kok usahanya nggak berkembang ya. Nah, kita bisa tuh menggunakan teknik SWOT ini untuk menilai situasi kita ini sekarang lagi ada di mana. Sehingga kita jadi bisa menentukan strategi apa yang akan kita lakukan setelah ini. Langkah apa yang akan kita lakukan setelah ini gitu. Dan kemudian yang berikutnya adalah dengan adanya SWOT ini kita juga bisa membuat proses perencanaan terutama buat kita yang baru mau memulai usaha gitu atau kita baru mau memulai nih menyelesaikan masalah nih ya. Jadi kita bisa menggunakan SWOT ini untuk membantu menyusun strategi atau langkah dengan arah yang akan dituju. Jadi kita udah punya target, misalnya kita punya masalah
usaha kita nggak berkembang gitu. Jadi target kita adalah gimana caranya dalam waktu 3 bulan usaha kita bisa lebih berkembang. Nah, kita bisa menggunakan SWOT ini supaya kita bisa bikin proses perencanaan yang tepat, strategi yang tepat, langkah yang tepat, supaya target kita yang dalam 3 bulan ini bisa tercapai gitu. Nah, teman-teman, kalau kita mau pecahkan SWOT ini seperti ini. Jadi SWOT itu singkatan dari strengths, weaknesses, opportunities, dan threats. Strengths itu artinya kekuatan, weaknesses itu adalah kelemahan-kelemahan yang kita punya, opportunities artinya peluang, dan threats itu artinya ancaman. Nah, teman-teman, kekuatan sama kelemahan atau strengths atau weakness ini berasal dari internal. Ibaratkan kalau misalnya ini adalah masalah pribadi gitu ya, berarti dari diri kita sendiri nih, kekuatan dan kelemahan diri kita. Kalau ini adalah usaha gitu ya, bentuknya adalah usaha, berarti kekuatan dan kelemahan dari usaha kita. Jadi internal. Sedangkan peluang dan ancaman itu berasal dari luar atau eksternal. Contohnya, kalau ini adalah masalah pribadi, berarti yang di luar dari kita, entah orang lain, entah teman kita, entah situasi kondisi di luar dari diri kita gitu ya, situasi keluarga misalnya, situasi pekerjaan dan sebagainya. Kalau misalnya bentuknya usaha, berarti bisa jadi nih peluang-peluang yang terjadi di luar gitu ya, misalnya kayak kondisi cuaca gitu kan, atau lagi tren lagi apa sekarang, atau sekarang lagi musim apa nih, musim lagi corona, pandemi gitu kan. Itu adalah eksternal ya teman-teman, ancaman gitu ya, dari luar gitu, bukan dari dalam diri kita. Jadi sekali lagi Miss tekankan, kekuatan dan kelemahan itu asalnya internal dari dalam usaha kita atau diri kita, sedangkan peluang dan ancaman itu berasal dari luar atau di luar dari kuasa kita gitu ya. Jadi kadang tuh tidak bisa kita kendalikan gitu. Jadi memang di luar dari kekuasaan kita, tidak bisa kita kendalikan gitu ya. Sedangkan kalau kekuatan dan kelemahan itu dalam diri kita dan masih bisa kita kendalikan, masih bisa kita atur dan kita perbaiki. Oke, kekuatan. Nah, kekuatan ini kalau dari kita nih, apa sih keahlian Anda? Misalnya kan kita cari tahu nih, kita punya keahlian apa aja, kelebihan kita apa aja gitu ya kan. Apa yang membuat kita unik? Apa yang membuat kita berbeda dari orang lain? Kalau bentuknya adalah usaha atau produk atau jasa, kita tanya, apa sih usaha atau produk kita ini yang unik, yang berbeda dari orang lain? Apa sih yang kelebihan dari usaha atau produk kita ini gitu ya, dari orang lain gitu. Jadi kita gali itu dari internal kita atau dari dalam diri kita, dari dalam usaha kita. Kalau weakness itu kelemahan, nah, kita juga gali dari internalnya kita nih gitu ya. Apa sih kekurangan kita? Kemudian apa yang perlu ditingkatkan lagi? Apa sih yang perlu diperbaiki gitu ya. Nah, jadi itu dari internal kita. Jadi masih bisa kita atur ya teman-teman, masih bisa kita ubah-ubah gitu ya, masih bisa kita perbaiki karena berasal dari diri kita. Sedangkan peluang atau ancaman ini di luar dari kuasa kita, di luar dari internal kita, karena dia berasal dari luar gitu. Jadi di luar dari kendali kita teman-teman ya. Kita nggak bisa mengendalikan ini, jadi jangan paksa diri kita untuk mengendalikan hal-hal yang berada di luar gitu. Susah ya. Dan kecil banget kemungkinannya gitu. Yang pertama adalah peluang. Peluang itu adalah hal apa saja yang bisa membantu kita di luar sana dan bisa berpengaruh positif untuk usaha kita atau diri kita gitu ya, di luar sana. Misalnya kayak sekarang kondisinya lagi apa gitu, kita punya usaha nih, oh kondisinya sekarang lagi pandemi, itu adalah peluang atau ancaman? Oke, kalau kita berpikir positif itu bisa jadi peluang teman-teman. Kenapa? Karena pada saat pandemi orang-orang jadi lebih sering di rumah gitu ya, dan mereka jadi lebih sering menggunakan internet, handphone mereka, gadget mereka gitu untuk beraktivitas, bahkan untuk belanja. Jadi kita bisa tuh jualan melalui online berdasarkan peluang yang tadi diciptakan oleh pandemi ini gitu kan, karena orang-orang jadi ramai menggunakan internet dan lebih suka belanja dari rumah gitu, itu peluang. Nah, kalau ancaman apa? Ancaman ini adalah hambatan-hambatan yang kita temui. Faktor-faktor apa saja yang di luar kendali kita yang bisa menghambat, yang mengancam usaha kita atau perkembangan dari diri kita nih gitu. Ya, misalnya tadi gitu. Ancamannya apa? Oh, ternyata karena lagi pandemi, kondisi ekonomi orang-orang di luar sana jadi
jadi turun juga gitu ya. Ada yang mungkin yang baru kena PHK, kehilangan pekerjaan, atau dia gajinya dipotong oleh perusahaan, atau usahanya turun, sehingga meskipun mereka jadinya belanja dari rumah, tapi daya belinya menurun gitu kan, karena uangnya nggak ada gitu. Dan uangnya ada tapi harus mereka simpen gitu ya. Jadi mereka juga akhirnya nggak bisa belanja banyak-banyak gitu. Ya, jadi threats sama opportunities atau ancaman atau peluang ini adalah sesuatu yang di luar dari kendali kita. Oke. Contohnya, ini kita Miss kasih contoh menggunakan SWOT dalam sebuah usaha. Misalnya kita punya usaha kerajinan purun nih. Kita punya usaha kerajinan purun yang kita jual. Purun tahu ya, purun ya teman-teman yang bikin bakul gitu kan atau tikar gitu ya. Pasti tahu dong ya. Nah, kerajinan purun dan kita jual itu. Kekuatannya adalah produknya unik. Kenapa? Karena ini khas di Kalimantan, teman-teman. Jarang ditemukan di wilayah lain. Kalaupun ada, biasanya mereka ngambil dari wilayah Kalimantan gitu ya. Jadi impor gitu ya. Misalnya ada orang di Jawa dijual, itu biasanya juga ngambilnya dari Kalimantan gitu. Sehingga di sini harganya 20.000, di Jawa bisa 200.000, guys. Oke, jadi produknya ini unik gitu, khas dari tempat kita. Kemudian misalnya nih, kelebihan dari usahanya kita adalah jenis produknya variatif dan fungsinya kekinian. Jadi nggak cuma sekedar jual bakul sama tikar aja gitu, tapi dibikin, misalnya dibikin jadi tutup lampu gitu kan, jadi kayak lentera gitu, atau dibikin jadi sendal, dibikin jadi dompet, dibikin jadi cover buku gitu ya, unik gitu. Jadi nggak cuma sekedar bakul saja, tapi ada berbagai macam jenis gitu ya. Sampai ada pot bunga ya, sekarang lagi rame banget loh teman-teman, pot bunga gitu. Dan kalau kalian tahu tuh pot bunga dari purun, kalau di kita mungkin ya harganya paling 30.000, 40.000 tuh paling mahal gitu ya. Tapi kalau udah masuk IKEA gitu, itu salah satu website yang menjual produk-produk barang-barang untuk rumah gitu ya. Itu bisa sampai harganya tuh 150 sampai 250.000 gitu. Jadi wow banget gitu ya. Ini kelebihan banget, kekuatan. Dan pastinya karena kita dekat dengan sumber bahan baku gitu, purun ada di mana-mana gitu ya di tanah rawa ini. Jadi harganya pasti jadi jauh lebih murah. Nah, itu kekuatan. Nah, kelemahannya mungkin ya kita tulis tuh sebanyak-banyaknya kelemahan kita, jujur gitu ya. Dan ini bisa kita bicarakan juga dengan tim kita gitu. Jadi jangan sendiri juga. Kadang kalau kita sendiri ini kita nggak nemu gitu kelemahan kita apa ya gitu. Nggak mau mengakui bahwa kita punya kelemahan. Tapi kalau kita ngumpul bareng-bareng gitu ya, duduk bareng-bareng sama-sama dengan tim kita atau dengan orang lain gitu ya. Yang bisa ngasih pandangan objektif gitu ya, pandangan yang lebih lebih jujur, kita bisa menemukan tuh kelemahannya apa aja gitu. Misalnya, oh ternyata kita belum menguasai dengan benar teknik pemasaran secara digital. Jadi penjualan kita tuh masih berpusat di daerah kita aja tuh. Secara digital ya paling dibantu sama WhatsApp gitu, dibantu sama teman-teman bawa ini buat oleh-oleh buat keluarganya gitu ya. Jadi masih menggunakan pola tradisional gitu ya, karena belum menguasai pemasaran digital. Sehingga kelemahan berikutnya adalah branding produknya tuh masih kurang gitu. Jadi nggak terlalu banyak orang yang kenal dengan produknya kita. Bahkan mungkin kita belum punya nama gitu ya, cuma kerajinan purun Amanda misalnya gitu ya, nggak punya ciri khas gitu ya, ciri khas misalnya dibikin aja gitu Borneo purun craft misalnya gitu ya, atau Borneo kerajinan purun dan sebagainya. Jadi harusnya dibikin sebuah branding yang kuat gitu. Jadi lebih unik ya, namanya tuh jadi lebih unik sehingga ketika orang dengar itu mereka tahu bahwa itu produknya kita. Contoh kayak unik itu ketika kita bilang brownies Amanda, orang udah tahu gitu yang mana browniesnya gitu. Nggak mungkin ada brownies Amanda yang lain ya kan. Atau misalnya pisang keju Haji Kadap, orang tahu gitu pisang keju Haji Kadap tuh yang itu gitu. Nggak mungkin ada pisang keju Haji Kadap B, C, D itu yang lain tuh nggak, pasti yang itu gitu. Jadi perlu punya branding yang unik, yang punya kita doang gitu, istimewa khusus gitu ya. Oke, nah itu adalah kekuatan dan kelemahan. Nah, sedangkan peluang dan ancaman, ingat ini dari luar gitu. Jadi misalnya nih peluangnya, kita ngelihat nih kondisi sekarang, oh ternyata di kondisi sekarang nih customer lebih suka belanja secara online. Berarti ini bisa jadi peluang teman-teman, kita bisa buka
toko kita itu di marketplace seperti di Shopee, Tokopedia, gitu, OLX, dan ini bisa jadi kita menjangkau customer atau pelanggan jauh lebih luas karena kita bisa jualan ke luar daerah gitu ya, bahkan mungkin ke luar negeri gitu, dan ini bisa jadi loh ya, kita bisa jadi ekspor. Kenapa? Karena di luar negeri ini purun jarang ada gitu, dan harganya mahal loh teman-teman. Tadi IKEA itu punya Finlandia kalau nggak salah ya, makanya harganya mahal gitu, padahal purun gitu ya. Oke, kemudian ancaman. Nah, ancaman ini adalah hambatan yang bisa jadi bisa menghambat atau mengancam dari usaha kita gitu. Misalnya ada rival, ada saingan, dan ternyata nih saingan, kalau saingan secara sehat sih nggak apa-apa gitu ya, bisa jadi itu sebuah peluang teman-teman, sehingga kita bisa berkompetisi dengan baik. Tapi kalau ancamannya ini ternyata rivalnya atau saingannya ini suka niru gitu ya, kita dapat ide nih, mau bikin koper buku pakai purun, kita jual, ternyata dia tiru juga gitu. Terus kita bikin lagi tas gitu kan, bentuknya lucu, bulat, misalnya tasnya itu bulat gitu ya, bakulnya itu tapi bentuknya bulat gitu biar kekinian, dia tiru juga. Nah, ini yang harus kita hati-hati gitu ya teman-teman, supaya kita harus ngerti bahwa kita punya saingan yang suka niru atau mencuri ide kita gitu. Nah, dengan adanya kita membuat analisis SWOT ini bakal muncul brainstorming. Jadi kita udah tahu nih, udah bisa membayangkan atau bisa menuliskan langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam memaksimalkan kekuatan kita, memperbaiki kekelemahan kita, kemudian memanfaatkan peluang, dan juga mengatasi atau udah bikin plan gitu ya untuk mengatasi ancaman. Jadi punya rencana gitu ya, punya rencana balasan gitu ya, atau kita udah punya strategi untuk mengatasi si ancaman ini, rival ini gitu. Gimana nih caranya supaya produk kita itu nggak dicuri idenya, atau supaya otentik gitu. Jadi kita, kalaupun dia nyuri ide kita, dia nggak akan bisa menyamai kualitas kita. Nah itu ya. Jadi strategi itu akan muncul ketika kita sudah bisa menelaah SWOT ini teman-teman. Oke. Kemudian kalau untuk pribadi gimana? Misal kita menggunakan SWOT untuk persoalan pribadi, public speaking kita gitu ya. Saya punya masalah di public speaking gitu. Terus saya pengen nih mengatasi public speaking saya ini dalam waktu 1 tahun ke depan supaya public speaking saya bagus gitu ya. Nah, kita bikin tuh SWOT-nya. Pertama strength-nya dulu, kekuatan kita apa? Oh, saya tuh punya fashion sense yang bagus gitu. Jadi penampilan saya atau fashion saya itu bagus gitu. Orang tuh kalau ngeliat saya tuh pasti nanya gitu, beli baju di mana gitu kan, tampilannya bagus loh, make up-nya bagus. Jadi ini apa hubungan dengan public speaking ya? Menurut saya ini kekuatan, karena bisa jadi membuat saya jadi lebih pede gitu ya, karena penampilan saya bagus. Kan public speaking kan kita ngomong di hadapan orang, entah satu orang atau banyak orang. Jadi penampilan yang bagus juga salah satu kekuatan. Kemudian punya suara yang lantang dan artikulasi yang jelas. Jadi ketika orang mendengar saya berbicara itu jelas, mereka lebih mudah paham karena nggak beribet gitu, dan ngomongnya juga jelas, lantang gitu ya, kayak clear gitu ya, nggak yang bla 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 gitu, enggak gitu, tapi jelas. Kemudian punya intonasi suara yang bagus, jadi kita punya naik turun nada suara gitu. Nah ini penting juga gitu ya, ini kekuatan. Kenapa? Orang jadi bisa lebih memahami apa yang kita jelaskan, mengikuti apa yang kita jelaskan gitu ya, tertarik dengan apa yang kita jelaskan ketika kita punya intonasi yang bagus, tinggi nada suara yang bagus gitu. Itu kekuatan. Kita bikin tuh kekuatan kita list gitu. Kemudian kelemahan kita apa? Oh, ternyata saya tuh suka nervous Kak kalau berhadapan dengan orang baru. Saya tuh suka demam panggung. Jadi kalau ngomong di hadapan banyak orang tuh suka gemeteran gitu. Suka keringat dingin. Kemudian kalau udah saking gugupnya tuh ngeblank. Jadi nggak tahu mau ngomong apa. Nah, itu kelemahan gitu ya. Secara jujur ditulis aja. Kemudian ingat, kekuatan dan kelemahan dari internal kita, dari dalam diri kita, dan masih bisa kita perbaiki, masih bisa kita pelajari supaya kita bisa perbaiki prosesnya gitu. Jadi kalaupun dulu kita demam panggung, bisa nggak kita jadi nggak demam panggung? Bisa gitu ya. Yang penting kita menyadari bahwa itu kelemahan kita dan kita mau belajar untuk memperbaikinya. Nah, kita bergerak ke faktor eksternal atau faktor dari luar gitu ya, yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu peluang dan ancaman.
Peluang, biasanya kita bisa tulis di peluang kita. Saya punya akses yang mudah dalam mempelajari public speaking secara online gitu. Internet lancar gitu kan. Terus saya tahu tuh kelas-kelas online yang punya kelas public speaking yang bagus dan bahkan gratis gitu. Jadi itu peluang gitu ya, gratis loh. Atau kita bisa ikut webinar-webinar gitu kan, seminar yang online gitu. Dan secara gratis bisa kita ikutin. Atau berbayar juga ada. Oh saya punya tuh promo voucher gitu ya, ngambil di kelas online gitu, dapat harga murah bisa juga gitu. Nah itu peluang. Kemudian peluang yang berikutnya, oh saya punya nih temen Kak, temannya tuh teman saya tuh public speakingnya bagus. Nah itu juga peluang. Kenapa? Karena kita bisa belajar dari dia gitu, bisa diskusi sama dia, bisa ngikutin cara dia, tips dan trik dari dia kan gitu. Itu peluang. Nggak semua orang punya teman yang public speaking yang bagus kan. Nah kita punya, itu peluang. Kemudian ancaman. Ancamannya apa? Kadang nih ya, kalau saya maju, itu ada beberapa orang, bahkan ini orang-orang yang saya kenal, yang itu suka mentertawakan saya kalau saya maju, yang suka meremehkan saya kalau saya tampil, gitu kan, yang bikin saya down. Nah, ini ancaman. Dan kita nggak bisa mengendalikan ini, karena itu orang lain, teman-teman. Ingat, kita nggak bisa mengubah orang lain. Kita bisa mengubah diri kita, tapi kita nggak bisa mengubah orang lain gitu. Jadi itu termasuk ancaman yang di luar dari kendali kita. Dan kita harus punya strategi gimana caranya untuk mengatasi orang-orang seperti ini. Karena kita nggak bisa mengubah mereka sehingga mereka menjadi lebih baik tuh nggak bisa kalau nggak dari mereka sendiri yang mau berubah gitu kan. Jadi nggak bisa merubah mereka, kita juga nggak bisa mengendalikan mereka supaya mereka jadi lebih menghargai kita saat di depan gitu ya. Jadi otomatis kita yang harus cari strategi supaya kalau ada orang-orang seperti itu, gimana nih caranya supaya kita bisa tetap lancar saat public speaking. Nah, jadi saat kita sudah menggunakan SWOT ini teman-teman, maka kita akan bisa lebih mudah menentukan langkah apa berikutnya atau strategi apa berikutnya yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan kekuatan kita, memperbaiki atau mengurangi gitu ya kelemahan kita, gitu ya, memperbaiki kelemahan kita, atau meminimalisir kelemahan kita, kemudian memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sekitar kita, dan mencari cara mengatasi, menggunakan strategi mengatasi ancaman-ancaman yang ada di hadapan kita. Oke, jadi itu SWOT ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman jadi lebih paham dengan SWOT ini seperti apa. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung jawab Rimis, tanyakan langsung, nanti akan Miss balas. Thank you, dan sampai jumpa lagi.